Halo semuanya, kami mahasiswa Unikat Majaya yang bernamakan Devara, Ferianto, dan Vincentius akan menjelaskan sedikit tentang Saving Investment and Financial System. Enjoy! Kami akan mempresentasikan chapter 26 yaitu Saving Investment dan Financial System. Saya Ferianto. Ada Devara Denero sama Vincentius Losiandi. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang akan kami bahas adalah sistem keuangan. Sistem keuangan adalah sistem yang mencakup transaksi keuangan antara keuangan dan pertukaran uang antara investor, pemberi pinjaman, dan peminjam. Pada suatu sistem keuangan juga terdapat lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau financial institution adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang berurusan dengan transaksi keuangan dan moneter seperti deposito, pinjaman, investasi, dan pertukaran mata uang. Lembaga keuangan juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah pasar keuangan. Pasar keuangan adalah lembaga yang mengatur lokasi atau media di mana penabung dapat langsung memberikan dana kepada peminjam. Contohnya seperti pasar obligasi. Obligasi itu adalah sertifikat hutang. Dan contoh yang keduanya adalah pasar saham. Saham adalah klaim kepemilikan parsial di suatu perusahaan. Lembaga keuangan yang kedua adalah perantara keuangan. Adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari penabung dan memberikan pinjaman kepada peminjam. Mereka yang disebut perantara adalah penabung dan peminjam. Contohnya adalah bank reksadana dan lembaga yang menjual saham kepada publik serta menggunakan hasilnya untuk membeli portofolio saham dan obligasi. Vincent. Ya. Halo Vincent. Ya, Pak. Nah, kalau kita melihat dalam konteks sistem keuangan maupun turunannya adalah lembaga keuangan, apa yang memberikan dorongan sehingga perlu adanya skema atau mekanisme sistem keuangan, tapi di sisi lain juga diperlukannya ada lembaga keuangan. Apa maknanya? Kalau apa menurut saya, benefitnya? Ya. Kalau menurut saya, sistem keuangan sendiri itu berguna bagi suatu negara untuk menjaga kestabilan dari keuangan suatu negara agar masyarakatnya dapat hidup makmur dengan keadaan kondisi sistem keuangan yang teratur. Menurut saya seperti itu, Pak. Kalau posisi lembaga keuangan sendiri gimana? Posisi lembaga keuangan sendiri gunanya sebagai media yang dapat memberi dana kepada kelompok yang membutuhkan suatu dana yang telah dikumpulkan dan lembaga keuangan adalah penyalurnya. Oke. Seperti itu, Pak. Ya, terus lanjut. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan kembali. Di sini kami akan menjelaskan tentang arti menabung dan investasi. Yang pertama kita akan mulai dari tabungan atau saving. Saving merupakan sisa pendapatan yang telah digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran konsumsi. Atau dengan kata lain, saving adalah sebagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Lalu arti dari investasi itu adalah pengeluaran atau pembelian penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi itu biasa diartikan kalau dengan singkat tuh the purchase of new capital. Contoh kapital itu sendiri, itu misalnya kita kayak membeli peralatan komputer seharga $5.000 untuk keperluan bisnis kita, lalu misalnya juga ada sebuah perusahaan yang membangun pabrik dengan seharga 250 juta untuk bisnisnya, dan lain-lain. Next. Di sini ada jenis tabungan. Yang pertama itu tabungan pribadi atau tabungan swasta. Itu artinya jumlah pendapatan household atau rumah tangga yang tersisa setelah membayar pajak dan konsumsi. Rumusnya di sini ada Y. Y itu jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian dalam periode waktu tertentu atau yang biasa disebut dengan pendapatan agregat. Lalu dikurang T, T-nya itu tax, pajak, dikurang C, cost.
Lalu ada yang kedua itu tabungan publik. Tabungan publik atau yang biasa disebut dengan tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah itu berasal dari pendapatan pajak dikurangi dengan pengeluaran pemerintah. Tax dikurang government ini. Next. Devara, Oh iya Pak. orientasinya apa dalam terminologi saving dan juga tabungan ini memberikan implikasinya apa kira-kira menurut kamu? Artinya kamu bicara tentang tabungan dengan formulasi-formulasinya. Kira-kira makna dari tabungan atau implikasi benefit daripada tabungan di dalam konteks Anda mengatakan formulasi daripada sistem keuangan itu sendiri apa kira-kira? Menurut saya ini kita lagi kayak menjelaskan tentang tabungan untuk kayak mempelajari tabungan dan investasi untuk kayak dimasukkan ke lembaga keuangan gitu, Pak. Oke, saya setuju dengan kamu punya bahwa ini masuk ke institusi keuangan atau lembaga keuangan. Apakah ini bagian dari produk keuangan atau bagian daripada instrumen keuangan? Atau kasar kata, mengapa diperlukan tabungan itu? Atau mengapa tabungan itu penting? Sehingga ada formulasi perhitungan Y sama dengan T sama konsumsi plus T dikurangi. Menurut saya tabungan itu penting karena tabungan itu kan membutuhkan formulasi ya, misalnya ini kayak tabungan publik atau yang biasa disebut dengan tabungan pemerintah. Nah kita kan tabungan pemerintah tuh kan berasal tuh kayak dari pendapatan pajak yang harus dikurangi dengan pengeluaran pemerintah. Nah makanya itu kayak tabungan itu ada rumusnya. Jadi kan berasalnya tuh dari mana-mana ya tabungan publik. Nah makanya harus kayak dibutuhkan rumus. Jadi kita harus mengurangi dari faktor mana ke faktor mana baru dihasilkan dengan tabungan pemerintah. Misalnya kalau dari contoh tabungan pemerintah. Menurut saya begitu, Pak. Lanjut. Ini ke tabungan nasional. Tabungan nasional itu jumlah dari tabungan pribadi ditambah tablik. Nah, yang tadi tabungan pribadi itu Y dikurang T dikurang C, langsung ditambah dengan tax dikurang government aja. Jadi hasilnya Y dikurang C dikurang G. Next. Di sini ada anggaran defisit dan surplus atau budget defisit dan budget surplus. Anggaran surplus itu kalau dari katanya sendiri surplus itu adalah kelebihan pendapatan pajak atas pengeluaran pemerintah. Nah, rumusnya itu kenapa T di depan? Karena ya dari namanya sendiri juga kelebihan pendapatan pajak. Nah, makanya tax-nya yang di depan dikurang G. Nah, T dikurang G juga sama dengan rumusnya yang public saving tadi. Nah, lalu kalau anggaran defisit itu kebalikan dari anggaran surplus. Dia kekurangan pendapatan pajak dari pengeluaran pemerintah. Nah, rumusnya juga terbalik. G dikurang T atau yang disebut juga dengan minus public saving. Next. Kemudian kita pelajari tentang utang pemerintahan Amerika Serikat. Nah, di sini bisa dilihat pemerintah membiayai defisit dengan meminjam atau menjual obligasi pemerintah. Kemudian defisit yang terus-menerus menyebabkan meningkatnya utang pemerintah. Lalu, rasio utang government terhadap PDB adalah ukuran yang berguna dari hutang pemerintah yang relatif terhadap kemampuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dan terakhir, secara historis, rasio utang PDB biasanya naik selama masa perang dan jatuh selama masa damai hingga 1980-an. Next. Nah, dari persentase ini kita bisa melihat hutang pemerintah Amerika Serikat yang puncaknya ada di Perang Dunia Kedua. Karena yang tadi dibilang di penjelasan di awal, utang pemerintah bakal naik ketika terjadinya peperangan atau sesuatu yang membuat
nilai harga di suatu daerah itu tidak ada. Seperti perang di sini disebutkan di presentasi ini seperti Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, dan Civil War dan Revolutionary War. Nah, kemudian di tahun-tahun perdamaian seperti 1830, 1910, utang negara itu semakin menurun karena tidak adanya peperangan. Next. Lalu kesimpulannya, seperti banyak pasar lainnya, pasar keuangan diatur oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Salah satu dari 10 prinsip ekonomi yang diperkenalkan adalah bahwa pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Nah, pasar keuangan membantu mengalokasikan sumber daya ekonomi yang langka untuk pengguna yang paling efisien. Pasar keuangan itu sendiri juga menghubungkan masa kini dengan masa depan. Mereka memungkinkan penabung untuk mengubah pendapatan saat ini menjadi daya beli di masa depan dan peminjam memperoleh modal untuk menghasilkan barang dan jasa di masa depan. Selesai? Oke. Iya. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Any question? Oke, Daryl, Vanessa, siapa lagi? Ada? Natasha. Oke, Daryl, silakan Daryl. Oke, selamat pagi Pak Aba dan teman-teman. Terima kasih untuk presentasinya. Boleh tolong ditampilin dulu nggak slide yang anggaran defisit dan anggaran surplus? Iya. Nah, di sini kan dibilang nih, kalau surplus itu kelebihan pendapatan pajak atas pengeluaran pemerintah. Berarti bisa dibilang pajaknya dari si masyarakat ini bisa dibilang mampu membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, bahkan pemerintahnya bisa sampai surplus. Nah, yang saya mau tanya di sini adalah ketika dia surplus, negara tersebut kan bisa dikatakan negara yang maju. Nah, semua pengeluaran dia kan dibiayai oleh pemerintah. Nah, saya mau tanya di sini, kenapa kalau dia pajaknya besar, si masyarakat bayar pajak besar hingga mampu membiayai pengeluaran pemerintah, tetapi masyarakatnya bisa sejahtera. Dalam arti yang anggaran defisit ini, dia bayar pajaknya sedikit, kenapa rakyatnya malah menderita? Atau dikatakan negara yang kurang berkembang. Itu kira-kira kenapa ya? Terima kasih. Terima kasih Daryl, pertanyaannya. Gitu. Silakan Vanessa, Alverina, Vanessa. Iya, terima kasih kelompok atas presentasinya. Jadi di sini saya mau bertanya mengenai yang tabungan nasional ya. Sebenarnya penting banget gak sih tabungan nasional itu bagi negara? Terus biasanya tuh tabungan nasional itu digunakan untuk apa selain untuk membayar utang? Terima kasih. Oke, terima kasih. Natasha Adeline. Natasha silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya, tadi kan ditunjukin presentasi utang Amerika gimana. Kalau itu biasanya itu naik pas masa perang. Kalau sekarang gimana utang Indonesia? Apalagi kan sekarang COVID ini, apakah utang Indonesia naik ya gitu? Ya, sama kenapa? Ya, terima kasih. Natasha. Oke, cukup ya, 3 orang ya. Silakan kelompok 5 menjawab dari 3 pertanyaan tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vanessa ya, Pak. Iya. Tadi pertanyaan Vanessa itu kenapa tabungan nasional itu penting, ya kan? Benar nggak? Iya. Tabungan nasional itu penting bagi suatu bangsa atau negara karena kalau tabungan nasional itu digunakan untuk seperti pembangunan di suatu negara ataupun membayar hutang suatu negara. Jadi fungsi lain tabungan nasional suatu negara itu bukan cuma membayar hutang suatu negara, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan di negara tersebut seperti pertumbuhan pembangunannya dan semacamnya. Oke, silakan. Yang lain. Vanessa, ada komen Vanessa? Nggak ada sih Pak, udah cukup. Terima kasih Vanessa. Cukup saya lengkap. Silakan. Natasha sama Daryl punya pertanyaan? Nggak, Pak, udah cukup, Pak. Udah, jawaban?
Dari Natasha sama Daryl. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha Adeline tentang kondisi utang Indonesia di masa pandemi. Kondisi utang Indonesia di masa pandemi ini sangat membengkak dikarenakan banyak perekonomian yang tidak bisa berjalan, yang dihambati oleh adanya PSBB dan berbagai macam larangan seperti perekonomian yang menyebabkan perekonomian menjadi terhalangi. Jadi utang-utang Indonesia ini dapat menumpuk sehingga keadaannya di masa pandemi sangat tidak baik bagi Indonesia. Seperti itu. Anggaran defisit dan anggaran surplus. Jadi menurut saya mengapa anggaran defisit seperti di negara kita itu atau di negara India itu rakyatnya kurang sejahtera. Jadi menurut saya itu pemerintah tuh kekurangan pendapatan pajak. Nah, pajak itu kan gunanya untuk menyejahterakan rakyat tuh, misalnya kayak di jalanan, aspal. Karena pemerintah jadi kurang pendapatan pajaknya, jadi pemerintah tidak bisa untuk membenarkan aspal seperti di India yang banjir terus ataupun jalanannya rusak terus. Nah, misalnya kalau di anggaran surplus, pemerintah mendapatkan pajak yang berlebih, jadi pajaknya itu pasti digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Begitu sih jawaban simpel dari saya, Pak. Daryl, ada tanggapan Daryl? Ada, Pak. Yang terkait defisit tadi, berarti dikatakan kalau seandainya masyarakat yang membayar pajak lebih, masyarakatnya akan sejahtera gitu. Tapi pertanyaannya gimana mau bayar lebih kalau keadaannya aja, kemiskinannya aja tinggi gitu. Jadi kalau kita merujuk kepada pertanyaanmu tadi, artinya bahwa posisi negara dia mengalami defisit, begitu. Kalau surplus sih tidak ada masalah, tapi kalau mengalami defisit, maka apa yang harus dilakukan oleh negara itu di dalam konteks mengatasi defisit itu? Nah, pertanyaan Daryl sederhana aja, bahwa bagaimana masyarakat bisa memberikan anggaran lebih, sedangkan dia sendiri juga dalam posisi negara secara nasional itu miskin. Jadi kita melihat terminologi perhitungan di dalam anggaran itu secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Artinya apa di sini? Di dalam setiap tahun pemerintah eksekutif terutama untuk menentukan dalam konteks kebijakan fiskal, terutama dalam konteks penentuan anggaran ini, itu setiap tahun Presiden menyampaikan laporan anggaran tahunan atau anggaran pendapat dan belanja negara. Dan Indonesia itu selalu defisit. Udah beberapa tahun ini selalu defisit. Nah, untuk menutupi defisit itu, maka ada berbagai strategi atau kiat yang akan dilakukan gitu oleh negara gitu. Bisa dengan pola pendekatan melakukan pinjaman keluar gitu. Atau melakukan pinjaman keluar baik ke badan-badan internasional yang namanya IMF, World Bank, ataupun ASEAN Development Bank, ataupun juga menutupi defisit dengan cara yang namanya pinjaman bilateral antar negara dan sebagainya yang mempunyai kelebihan. Atau pertukaran proyek aktivitas investasi dengan kompensasi untuk menutupi yang namanya anggaran defisit tadi. Nah, yang diharapkan oleh negara itu adalah berimbang antara defisit dan antara belanja dan pengeluaran. Itu yang diharapkan semacam begitu. Nah, akan tetapi langkah-langkah yang disampaikan oleh Daryl untuk warga negaranya itu sendiri itu bagian daripada proses perhitungan secara umum dengan menghitung bahwa ini mengalami defisit. Kalau secara persoalan dalam sebagainya yang sifatnya negara itu atau masyarakat itu tidak bisa memberikan pendapatan lebih lanjut, nah, itu kembali kepada kewajiban negara untuk bagaimana mengatasinya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara subsidi, dengan menutupi yang defisit itu dari bantuan dan sebagainya dilakukan subsidi dan sebagainya. Nah, kalaupun tidak bisa lagi di dalam proses penerimaan anggaran itu rakyatnya tidak bisa, ya memang kapasitas negara di dalam konteks perhitungan pertumbuhan, yaitu mungkin kategori dalam negara yang mempunyai tingkat produktivitas yang sangat rendah, begitu. Nah,
Akan tetapi problem-problem ini biasanya di dalam konteks penyusunan anggaran dan sebagainya, dia pasti akan melihat bahwa pembelajaran itu apa yang harus dilakukan, begitu. Lalu dalam proses pembelajaran atau pengeluaran, dia akan mencocokkan bagaimana pendapatan itu sendiri. Nah, biasanya yang terjadi adalah perhitungan-perhitungan ini diakumulasikan sebagai beban daripada negara, begitu. Nah, nanti negara yang melakukan take over di dalam proses penyelesaian atau menutupi defisit itu. Nah, dengan cara tadi yang seperti saya katakan, utang ataupun transaksi bilateral di dalam konteks pembagian investasi dan sebagainya. Nah, tinggal melihat daripada resources yang bisa dilakukan transformasi kerjasama bilateral dan sebagainya, misalnya untuk negara. Dalam kondisi tertentu bahwa negara di dalam pengaturan keuangan itu, dia pasti akan negara atau yang mengambil kebijakan itu dia atau dalam hal ini Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara, betul-betul dia melihat ini secara proporsional di dalam konteks proyek-proyek yang akan dilakukan. Ataupun juga dia melakukan efisiensi daripada penggunaan anggaran tersebut. Dengan cara apa efisiensi? Misalnya yang tadinya biaya rutinitas untuk pertemuan atau pembahasan yang seharusnya selama ini mungkin pada saat surplus digunakan di dalam di hotel dan sebagainya. Tapi untuk melakukan penghematan anggaran supaya dengan menutupi defisit, melakukan yang namanya efisiensi rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang sifatnya pembahasan program kerja dan sebagainya untuk kalangan pemerintah atau pegawai negeri, ya cukup di kantor saja. Ataupun juga bisa dilakukan dengan efisiensi lain, misalnya potongan pajak dan sebagainya kepada pos-pos tertentu misalnya. Pos-pos tertentu misalnya mengambil cukai yang tinggi atau pajak yang tinggi kepada produk-produk yang tidak ramah lingkungan atau yang tidak ramah kesehatan. Misalnya di pabrik-pabrik rokok dan sebagainya. Itu kan teksnya selalu naik. Ataupun juga di aspek-aspek yang lain. Nah, itu dalam rangka menutupi anggaran defisit tadi, Daryl, gitu. Kalau secara personal yang kamu sampaikan itu adalah bagian instrumen daripada kemampuan daripada negara sendiri. Akan tetapi perlu diketahui perhitungan-perhitungan di dalam pungutan pajak dan sebagainya di dalam itu sudah ada proporsi, Pajak penghasilan pasti berbeda. Pajak bumi dan bangunan pasti berbeda dengan standar-standarnya. Pajak yang sifatnya di dalam perhitungan untuk sebagai, karena negara itu salah satu pungutan atau pendapatan negara yang terpenting adalah tax, tidak bisa tidak. Nah, itu adalah tax gitu. Makanya itu berbagai cara negara di dalam hal ini Kementerian Keuangan dia melakukan bagaimana untuk menarik dana-dana termasuk juga rakyat diberikan kemudahan untuk cara pelaporan keuangannya atau memberikan laporan keuangan atau juga dengan kebijakan-kebijakan stimulus dengan tax amnesty misalnya gitu untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar begitu untuk kemudahan untuk pengembangan investasi. Saya rasa begitu untuk bisa menutupi anggaran defisit itu dengan berbagai strategi-strategi pendekatan kebijakan-kebijakan fiskal yang membantu supaya pola-pola pendekatan pembangunan kita atau penggunaan anggaran kita jangan sampai defisit. Akan tetapi dalam perjalanan sudah berapa tahun ini anggaran kita selalu mengalami defisit. Langkah yang diambil Menteri Keuangan sekarang ini selalu dengan cara mengutang itu ya, mengutang. Baik secara bilateral maupun secara lembaga-lembaga keuangan dan lain. Nah, kita juga termasuk salah satu pengutang yang masih dalam konteks standar lah. Negara-negara besar seperti Amerika, China, Rusia, Inggris itu juga bukan berarti tidak ada utang. Utang sangat besar gitu. Tetapi mereka memanfaatkan utang itu bagaimana mengakumulasi distribusi utang itu dengan penggunaan dan pelayanan publik
dalam penggunaan anggarannya secara baik. Sehingga ada feedback-nya daripada utang di dalam proses itu. Ada tingkat value added-nya, ada nilai tambahnya. Nah, ini semua tergantung dalam proses perencanaan dan pengolahan daripada anggaran belanja negara itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari Leh secara ringkas ya. Gitu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih kelompok. Ya. Baik, saya langsung aja memberikan nilai kepada mereka yaitu 80 ya. Terima kasih ya. Ya, itu apa yang disampaikan. Nah, saya akan bawakan materi juga yaitu kalau kita lihat ini maka ya kita lihat ini supaya nanti saya bagikan untuk melengkapi, menambah. Kalau kita bicara yang sudah disampaikan tadi, nanti saya akan lengkapi. Sudah banyak kita dialog, tapi secara general saya harus sampaikan bahwa kalau kita bicara saving, investment, and financial system, maka ada jawaban yang harus kita jawab dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana posisi finansial institusi yang dia contohkan di American economy dan bagaimana fungsinya itu? Dan apa-apa saja bentuk atau tipe daripada institusi keuangan itu. Gitu. Lalu bagaimana atau apa yang terjadi di dalam 3 jenis bentuk daripada tabungan itu. Dan juga apa yang membedakan di antara saving dan investment. Lalu bagaimana financial system itu dia berkoordinasi atau terintegrate di dalam tabungan dan investasi. Lalu bagaimana kebijakan pemerintah efek kepada saving, investment maupun juga di dalam konteks suku bunga misalnya. Nah, kalau kita bicara tentang financial system ataupun financial institution seperti yang kelompok 5 sampaikan tadi, itu adalah satu bagian terintegral. Kalau kita bicara sistem, artinya bicara bagaimana skema pengaturan di dalam menjalankan instrumen-instrumen keuangan. Nah, gitu. Ini yang perlu dilihat. Sehingga di dalam financial system itu ada berbagai macam instrumen pendekatan. Kalau negara-negara yang mempunyai sistem keuangan yang sudah sangat baik seperti negara-negara maju, Amerika ataupun China ataupun UK, Indonesia pun juga financial sistemnya sudah terkoordinasi dan terintegrasi secara baik karena dia masuk di dalam negara-negara yang emerging market gitu. Indonesia punya sistem keuangan juga sangat terintegral, tinggal bagaimana dengan proses-proses selanjutnya di dalam pelaksanaannya. Nah, yang menarik bahwa di dalam financial system karena sudah ada terkoordinasi, tersistem, terintegrasi secara baik di dalam pelaksanaan apakah tabungan maupun investment, maka harus diakomodir di dalam suatu financial institusi. Financial institusi ini dia sebagai lembaga intermediasi, lembaga perantara untuk menghubungkan yang mana kita posisi sebagai pemilik modal dan yang mana kita sebagai orang yang kekurangan modal untuk dipertemukan sebagai itu. Apakah posisinya financial system atau institution finansial atau financial institution yang harus kita ketemukan atau menggunakan media intermediasi, apakah di pasar market ataupun di financial market ataupun juga di capital market, itu bisa dilakukan. Dan posisi dia sebagai financial institution, posisi misalnya di financial market itu produk-produk apa yang bisa kita dapat misalnya. Ada yang disebut dengan surat utang atau bond atau yang disebut juga dengan obligasi untuk kita dapatkan atau juga disebut dengan stock market atau saham. Tinggal kita melihatnya sebagai apa. Instrumen-instrumen lain di dalam financial system di dalam konteks media intermediasi ada salah satunya adalah bank. Selain itu juga ada yang namanya reksadana atau mutual funds. Itu pada aspek-aspek ini. Benefit bagi kita itu adalah aspek-aspek yang memberikan keuntungan dengan menggunakan media yang disebut intermediasi keuangan dalam konteks efisiensi sebenarnya. Efisiensi atau kemudahan-kemudahan dengan adanya lembaga bank ataupun juga lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Nah, pada aspek ini misalnya dia mencontohkan kasus krisis misalnya. Bagaimana yang terjadi pada kasus krisis? Meskipun negara-negara yang mempunyai sistem keuangan yang sudah sangat bagus, dengan institusi keuangan yang sudah bagus, bukan berarti tidak ada risiko yang kita dapati. Nah, namanya kita hidup, mulai dari lahir sampai dengan kita mau mati pun, tidak bisa kita hindar dari risiko. Tetapi bagaimana kita meminimalisir risiko. Ini pun juga sama di dalam financial sistem atau sistem keuangan di negara-negara yang mempunyai sistem keuangan yang bagus. Nah, misalnya krisis 1998 sampai dengan 97 sampai 99. Ada krisis keuangan misalnya 2008 sampai dengan 2009 misalnya. Ini problem sistem keuangan negara-negara yang sudah begitu bagus, USA, Prancis, UK, Kanada yang sudah bagus. Itu pun juga tidak terlepas daripada risiko-risiko keuangan yang terjadi krisis keuangan. Nah, di dalamnya. Kalau di Indonesia pun juga sekarang terjadi. Kita menganggap sistem keuangan yang sudah bagus. Kita percaya kepada reksadana. Kita percaya kepada sistem keuangan asuransi. Tetapi Anda bisa bayangkan. Lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, lembaga asuransi, institusi keuangan yang kita sudah anggap bagus, milik pemerintah aja, seperti Jiwasraya aja, itu pun jebol, bayangkan. Asabri pun jebol, bayangkan. Nah, ini menyangkut trust kepercayaan kita kepada negara ini macam apa begitu. Nah, itu yang perlu dilihat. Sehingga kalau kita lihat daripada krisis tadi, elemen financial crisis pada tahun 2008 dan 2009, ada berbagai deadline yang sifatnya problem-problem daripada pinjaman, kredit keuangan dan sebagainya, kredit perumahan mengalami kredit macet dan sebagainya. Jadi di dalam proses itu. Problemnya di dalam aspek-aspek ini. Kalau di Indonesia itu sudah punya aturan. Misalnya Anda mengalami kredit macet atau Anda mengalami kegagalan misalnya di dalam proses perbankan. Misalnya kasus Senturi misalnya. Anda tidak bisa tidak. Aturan pemerintah jelas. Anda hanya bisa dikembalikan, misalnya Anda punya tabungan sekitar 10 miliar. Negara hanya punya kewajiban melalui LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, itu hanya bisa mengembalikan uang kalian cuma 2 miliar aja dari kalian uang yang 10 miliar. Kalau terjadi yang namanya krisis perbankan atau bank mengalami misalnya seperti kasus Senturi. Nah, sehingga banyak orang yang mengalami stres, yang mengalami yang namanya mati mendadak dan sebagainya karena lembaga-lembaga yang memberikan aspek-aspek yang merugikan daripada para pemilik modal atau punya pemilik uang. Oleh karena itu, di dalam perhitungan-perhitungan apakah perhitungan-perhitungan di dalam pendapatan nasional semua, selalu saya katakan tidak terlepas daripada yang namanya total income dan juga sama dengan total expenditure. Nah, ini ada kesamaan yang semuanya berhubungan dan berkaitan apa itu konsumsi, apa itu investasi, apa itu government purchase, ataupun juga net export. Itu semua saling berkaitan antara satu sama lain yang identifikasi atau di dalam perhitungan itu yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Tinggal sudah seperti saya katakan tadi yang teman-teman sudah menghitung tadi, di mana posisi saving, di mana posisi investment. Karena saving dan investment itu adalah bagian integral untuk mendukung di dalam ekonomi yang sifatnya di dalam proses untuk menaikkan pendapatan nasional. Nah, beda, kita harus membedakan. Kalau pada posisi ekonomi tertutup, dia pasti akan berpengaruh di dalam proses sirkulasi konsumsi negara itu sendiri, di dalam pembelanjaan pemerintah atau investasi di dalam aja. Tapi kalau negara yang sudah open terbuka, pasti ada aspek-aspek yang mempengaruhi dalam proses perdagangan itu sendiri. Nah, ini sudah disampaikan tadi, ada private saving, ada public saving di dalam konteks itu. Di mana posisi pajak di dalam perhitungan itu. Nah, itu ya. Maka oleh karena itu kita melihat, nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, kalau budget surplus itu sama dengan T kurang government lebih besar daripada 0. Itu budget. Kalau defisit, T kurang government lebih kecil daripada 0. Nah, ini yang perlu dilihat di dalam
public saving maupun juga di dalam proses pembelanjaan. Nah, oleh karena itu yang diharapkan oleh kita di dalam perhitungan-perhitungan yang harus kita harapkan benefit adalah surplus, bukan defisit anggaran. Kalaupun yang terjadi, sedapat mungkin adanya keseimbangan antara surplus dan defisit ataupun perbelanjaan dan pendapatan. Nah, itu. Nah, ini sama aja yang sudah publik ini kalkulasi perhitungan, nanti kalian hitung sendiri, pelajari sendirilah bagaimana ini sudah ada semua dengan angka-angka seperti yang sudah disampaikan. Nah, efek saving khususnya itu. Ini latihan-latihan soal aja ya, diskusi dan sebagainya. Itu sama juga ini nanti investmentnya di mana. Tadi sudah disampaikan dengan perhitungan cara dan sebagainya. Gitu. Stop. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara garis besar di dalam proses public saving investment. Nah, kita melihat misalnya, kita melihat ini sebagai simulasi hubungannya dengan suku bunga misalnya, hubungan di suku bunga. Kalau pada saat misalnya, kalau pada suku bunganya kalau pada saat suku bunganya naik, orang lebih cenderung untuk tidak melakukan investasi. Orang akan lebih cenderung untuk menabung daripada investasi. Sebaliknya, kalaupun suku bunganya turun, pasti dia akan menawarkan untuk melakukan investasi secara real. Nah, ini pada konteks supply daripada kurva dalam pergerakannya itu sendiri. Kalau misalnya di dalam market atau modal dan sebagainya, misalnya dalam konteks permintaan pun juga sama. Begitu. Kalau suku bunganya turun, dia pasti akan mengalami penurunan di dalam orang cenderung untuk tidak menabung. Orang pasti akan melakukan investasi. Ini hanya sebagai simulasi. Yang diharapkan adalah keseimbangan di dalam permintaan dan penawaran, baik dari aspek turun naiknya suku bunga maupun di dalam proses keseimbangan itu sendiri. Nah, ini contohnya. Berapa quantity? Saving pun juga sama. Nah, pergerakan dari S1 ke S2 dalam konteks yang sama. Nah, ini sudah kaitan dengan suku bunga ya, gitu. Investment pun juga sama, insentif. Nah, dalam kaitan dengan suku bunga. Ini bisa pelajari, ini hanya pergerakan suku bunga dipengaruhi oleh investment, bagaimana posisi permintaan, penawaran dalam konteks ini. Nah, tadi sudah kita belajar tentang budget deficit termasuk deril. Nah, ini dia simulasi tentang aspek pergerakan ini. Nah, ini apa itu? Ini hutang Amerika tadi sudah dijelaskan ya, tentang rasio government dan sebagainya. Yang tadi sudah disampaikan pada saat Perang Dunia, sebuah negara itu tidak terlepas daripada hutang. Ya, itu, hutang. Pasti hutang itu akan bergantung pada posisi di mana aspek-aspek yang mempengaruhi. Jadi kalau kita melihat ini, proses turbulensi daripada pergerakan tren naik turunnya, jadi jangan Anda melihat bahwa hanya cuma faktor ekonomi aja yang mempengaruhi. Tapi faktor non-ekonomi juga mempengaruhi tren naik turunnya suatu hutang ataupun suatu pergerakan ekonomi itu sendiri. Nah, ini kita membandingkan. Tadi sudah disampaikan. Saya rasa ringkasan ini sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Intinya bahwa aspek apapun, kalau kita bicara tentang tabungan ataupun investasi dalam sistem keuangan, itu sirkulasi saling berpengaruhi dan faktor-faktor ekonomi juga sangat berpengaruh. Salah satu faktor ekonomi selain daripada itu adalah yang namanya interest rate, suku bunga. Gitu. Kalau suku bunganya naik, pasti orang akan cenderung menabung. Tapi kalau suku bunganya turun, dia akan cenderung untuk melakukan investasi real. Karena apa? Dengan suku bunga turun, orang akan lebih cenderung untuk banyak meminjam dananya ke bank, ke kredit, untuk melakukan kredit, dan melakukan aktivitas bisnis. Dengan sendirinya, government, pembelanjaan pemerintah, konsumsi pasti tinggi. Investasi juga pasti tinggi. Kenaikan minat untuk ekspor juga pasti tinggi. Gitu. Nah, dalam aspek itu akan berpengaruh kepada yang namanya pendapatan nasional. Hal yang terpenting itu adalah bagaimana surplus dan yang daripada
anggaran itu juga harus penting di dalam surplus itu, yang sangat penting yang kita harapkan, bukannya defisit anggaran. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian informasi dari kami, terima kasih.